antum ini mu'alaf yang luar biasa. Artinya kepindahannya dari agama lama ke Islam itu berdasarkan penelitian yang sangat ilmiah gitu ya. Kita harus mendengar bagaimana proses beliau berhijrah ya. Kalau tadi Bang Haji bertanya bagaimana proses hijrah saya, alhamdulillah ya sudah qadarullah ya Bang Haji ya. Jadi pada waktu itu memang sedang galau mungkin ya. Karena kan udah usia-usia di atas kepala 4 kan udah mulai mikirin nih ntar mati kemana gitu kan. Ya. Qadarullah saya diperlihatkan sebuah video almarhum Syekh Ahmed Didat kalau Bang Haji tahu. Almarhum Syekh Ahmed Didat. Ahmed Didat, oke. Nah, tahu ya. Beliau kan dai dari Afrika Selatan, yang kecilnya sering dibully sama misionaris, gedenya misionaris pada kabur ditantang debat sama dia gitu. Jadi karena beliau belajar tentang agama mereka. Nah, ketika saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat itu, ya sebagai orang Kristen panas dong. Ya, pasti panas dong. Oh, ngapain ya orang Islam ngomong-ngomong agama gua gitu. Jadi begitu dia sebut-sebutin ayat Bible gitu, ya, pasal ini, ayat ini, saya lama-lama penasaran, saya jadi nonton sambil saya buka Bang Haji. Jadi dia ngomong saya buka kitab gitu, kita buka Bible gitu. Ya, sampai akhirnya, loh, saya pikir-pikir kok apa yang dia omongin kok masuk akal juga ya lama-lama gitu. Jadi saya tonton semua videonya dia Bang Haji. Sampai video debat dia sama pendeta juga saya tonton semua. Sudah habis saya nonton siapa lagi? Ada video-videonya Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah kan beliau juga luar biasa ya. Nah, saya tonton juga semuanya. Yang kajian tentang Quran dan sains, Quran dan Kristen, yang debat dia semua saya tonton. Dari mulai video waktu Dr. Zakir masih muda sampai yang belakangan ini. Alhamdulillah dari situ saya mikirnya gini Bang Haji. Waktu dikatakan bahwa di dalam kitab saya ada ayat yang fabrication, concoction, insertion, ada ayat sisipan, tambahan, ciptaan atau palsu gitu. Bikinan, tambahan gitu Bang Haji. Kan panas dong saya. Kok bisa kitab suci ada tambahannya, ada pinjaman, malah ada pinjaman Bang Haji, pinjam gak dibalik-balikin. Lah kan saya cari tahu dong bener gak apa yang diomongin gitu kan sama almarhum Syekh Ahmed Didat itu kan. Nah akhirnya saya riset ya, tapi riset sendiri lah ya. Alhamdulillah karena sedikit paham bahasa Inggris ya. Jadi saya cari pengetahuan tentang itu dari. I love you tahu kan artinya? Ya? I love you tahu artinya? Wow ini itu artinya. Nah dari bahan-bahan yang saya dapat ternyata memang betul apa yang dikatakan dai-dai yang saya tonton itu gitu Bang. Jadi memang kitab suci saya yang waktu itu saya pegang itu memang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang tidak otentik gitulah. Yang tadi seperti tambahan, sisipan, pinjaman dan lain sebagainya yang mana itu disisipkan dalam rangka menyebarkan doktrinnya gitu. Jadi kan kita harus bedakan gini Bang Haji ya. Ada agama, ada juga pemikiran agama. Ya. Ada agama, ada pemikiran agama. Iya. Apa tuh bedanya? Pemikiran agama ini kan hasil pemikiran dari mungkin pemuka-pemuka agamanya. Pemikiran agama ini kan sebenarnya beda dengan agama. Tetapi kadang-kadang dan sering pemikiran agama ini dijadikan agama gitu Bang Haji. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya, seperti contohnya di dalam kitab saya. Di dalam kitab saya kalau dicek, itu nggak ada sebenarnya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas Bang Haji. Ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Trinitas ya, Tritunggal lah ya. Di Bible saya nggak ada konsep Trinitas. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi ketika ada pemikiran agama dari pemuka agama di waktu-waktu tertentu, mereka memasukkan pemikiran itu ke dalam agama. Jadi ada ayat-ayat yang tadinya catatan di pinggir halaman, dinaikkan derajatnya jadi ayat gitu Bang Haji. Nah, tadinya bukan ayat, jadi ayat. Gitu. Naik pangkat lah gitu Bang Haji. Nah itu terjadi di abad-abad yang jauh di belakang setelah narasumber. Maksudnya misalnya kan yang dibicarakan ini tentang Yesus Kristus atau yang kita kenal dengan Nabi Isa Al-Masih. Jarak waktu atau beda waktu penambahan ayat-ayat itu tuh ratusan tahun setelah narasumber Yesus Kristus ini gitu Bang Haji. Jadi ada pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam agama. Nah
ketika saya bisa membuktikan, dan saya membuktikannya bukan dari kalangan lain selain Kristen, jadi artinya saya menggunakan dokumen-dokumen yang ada di dalam Kristen sendiri, Bang Haji. Akhirnya saya baru mikir, kalau begitu nih nggak bisa dong dijadikan apa, atau nggak bisa disebut sebagai kitab suci dong gitu. Saya mikir waktu itu gitu, Bang Haji. Karena sebuah kitab suci kan, ya walaupun saya waktu itu belum paham Quran, tapi kan saya tahunya kalau kitab namanya suci kan belum disentuh gitu ya. belum dicak-acak gitu loh. Betul. Nah, jadi akhirnya saya mikir, oh kalau gitu ya gimana ya? Berarti ini bukan kitab suci. Terus kemudian saya mencoba mencari-cari nih. Tapi dari gini Bang Haji. Sebentar. Begitu ketika Anda menyelidiki ada kalimat tambahan, pinjaman dan sebagainya. Itu Anda betul-betul confirm bahwa itu memang tambahan betul-betul. Confirm. Confirm. Yang mengkonfirm dari pihak Kristen sendiri Bang Haji. Oke. Bukan dari pihak lain-lain. Oke. Tidak ada dari pihak Muslim yang mengatakan seperti itu, nggak ada. Oke. Buktinya malah ada di pihak mereka sendiri. Contoh misalnya bisa beri contoh nggak satu hal aja? Bisa, banyak banyak. Bisa. Bahkan akhirnya saya bisa punya Bible yang mana setiap ada ayatnya tapi juga ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Ada sebuah kitab suci namanya doang kitab suci Katolik. Diterbitkan tahun 2009, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Agama Republik Indonesia. Dicetak cuma 3.000 eksemplar. Itu Bible khusus biasanya untuk calon pastor Bang Haji. Ada sebuah ayat di 1 Yohanes 5 ayat 7. Kata-katanya kurang lebih begini ayatnya. Sebab ada yang bersaksi, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah, dan ada yang bersaksi di dalam bumi, begitulah kurang lebih ya. Ada kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dan ketiganya satu. Kan ini yang dikatakan sebagai bukti teks yang paling jelas Trinitas, bahwa di dalam Bible ada konsep Trinitas gitu Bang Haji. Kan gitu kan? Kan Trinitas memang intinya begitu, 3 pribadi tapi satu. Bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan gitu. Itu konsepnya. Ada footnote-nya di bawah Bang Haji. Footnote-nya bilang gini, bagian ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno yang paling baik, bahkan dari naskah kuno seperti Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad-abad keempat. Bagian ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman yang akhirnya bahkan disisipkan ke dalam naskah-naskah Yunani oleh penyalin. Terus saya bikin lagi, kalimat terakhir nih Bang Haji. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Udah tidak asli pakai pasti lagi. Tertulis di kitab itu? Tertulis, tapi itu catatan kaki ya, bukan ayat ya. Catatan kaki terhadap ayat itu gitu. Iya.